Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Panji Akbar. Saat ini saya sedang mengambil studi S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan ini saya diberi waktu oleh Ibu Yuniati untuk memaparkan suatu materi mengenai mata kuliah analisa laporan keuangan yang berjudul rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya dibanding total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan demikian memfokuskan pada posisi kanan neraca. Ada beberapa macam rasio yang dihitung: rasio total utang terhadap total aset, rasio total modal saham, dan lain-lain. Di bawah ini adalah cara menghitung rasio total utang terhadap total aset. Rasio total utang terhadap total aset sama dengan total utang dibagi total aset. Untuk perusahaan ABC, rasio di atas dihitung sebagai berikut ya. Rasio tersebut menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditor. Rasio yang tertinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan yang tinggi pula. Penggunaan finansial leverage yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham akan menurun cepat pula. Perusahaan ABC menggunakan dana dari kreditor 66% dari total dananya, yang berarti cukup besar. Rasio di atas juga bisa diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu setiap Rp 0,66 utang perusahaan dijamin oleh Rp 1 aset perusahaan. Rasio lainnya adalah tim interest earned yang dihitung sebagai berikut: laba sebelum bunga dan pajak sama dengan bunga dibagi bunga. Bisa juga dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan utang perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen. Untuk perusahaan ABC, rasio TIE bisa dihitung sebagai berikut ini. TIE sama dengan 1473 dibagi 303 sama dengan 4,9. Rasio di atas bisa diinterpretasikan sebagai berikut: perusahaan mempunyai laba sebelum bunga dan pajak yang besarnya 4,9 kali beban bunga. Kalau TIE mengukur kemampuan perusahaan membayar beban tetap bunga, rasio lain akan menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa. Rasio ini dinamakan rasio fixed charge coverage. Berikut ini formula perhitungan rasio tersebut ya. Bisa dilihat rumusnya sama teman-teman. Untuk perusahaan ABC, rasio fixed charge coverage bisa dihitung sebagai berikut: fixed charge coverage sama dengan 1473 ditambah 452 dibagi 303 ditambah 452 sama dengan 1925 dibagi 755 sama dengan 2,5. Perusahaan ABC mempunyai laba sebelum bunga, pajak, dan sewa yang besarnya 2,5 kali total beban perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai rasio solvabilitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.